Kualat lu. Gue doain lu keluarga bangkrut. Bangkrut. Diam kayak. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, apaan tuh? Loh, apaan sih tuh? Loh. Ini apa? Hah? Aduh rambut gua, aduh nyangkut. Aduh. Ini apa sih? Ini apaan sih Mas Uya? Ini apaan sih? Kru. Ini siapa yang ngelakuin nih? Aduh. Kok dia Itu nyangkut. jaring ikan? Alek! Sorry. Lo siapa nih? Lo siapa? Apaan sih? Ini apaan? Sorry, lo siapa nih? Lu cari tuh orangnya. Oh, siapa? Sorry. Lo ngomong sama gue, lo acara gue tuh, Lo siapa lo? Lu siapa? Gua Uya Kuya. Lo siapa masuk sini? Gua anak pakai ini. Tunggu lo, diam lo. Enggak, lo siapa? Uya, ini bukan urusan lu. Hah? Udah, lu cari. Gimana? Lu cari. Tunggu dulu. Siapa? Stop dulu, enak aja lo. Lu ngapain? Lo jangan pegang gue lo. Ya, tenang. Tarik, Bos. Tenang. Cari. Tunggu dulu. Aduh nyangkut ini. Lo nyari siapa? Kalau ngomong sama bos gua. Iya, lo kalau mau nyari ini jangan di dalam studio gua dong. Hah? Gua disuruh sama dia. Sabar. Nggak, diam dulu, diam. Aduh, Nggak, tolong lo nyari sini, siapa? apaan? Aduh, Lo nyari siapa? ini tangan gue. Ini gelang Gua gue, nyari nyangkut. orang yang ada di sini. Ya siapa? Yani. Yani mana Yani? Aduh, Mas Uya tolongin ya. Lu bawa dia. Lu bawa. Tarik. Awas lu. Ini, Bos. Nggak, ini maksudnya apa nih? Aduh, apaan sih kayak gini? Maksudnya apa? Udah. Uya, awas. Nggak, Yani namanya Yani mana? Bukain dong nyangkut. Ini bukain dulu dong Mas Coba. Uya. Aduh, ini nyangkut di rambut-rambutnya nih. Ya, gue ini nyangkut di... Aduh, Aduh, kejedok Mas. kejeduk gue jadinya. Hah, ini dia. Lu bawa dia. Diam. Lu bawa. Ini urus saya sama Ya, bos gua. jadi. Lu jangan ikut-ikutan. Stop dulu. Permasalahannya apa sama dia? Uya. Apa-apaan ya? Siapa kamu? Narik anak saya. Siapa kamu? Gue gak kenal dia Mas Uya, ini siapa sih? Nama lo siapa? Yani, benar? Iya gue Yani, kenapa? Lo nggak kenal sama mereka ini? Gue gak kenal. Oke, sekarang urusan lo apa? Ya. Ini urusan gua sama keluarga Iya, dia. tapi ini lagi ada di acara gue, di studio gue. Kalau mau urusan di luar dong. Ini siapa? Udah lu ntar dulu. Bawa. Siap. Siapa? Jangan deketnya, jangan itu ibu gue kamu. Start, diam. Maksudnya Bawa, Yani ada bawa. urusan apa sama lo? Yani ada urusan apa sama lo? Eh. Enggak, kalau emang dia ada urusan kriminal, gue izinin lo mau keluar. Tapi gue pengen tahu, lo siapa? Lu tanya sama suami. Udah. Alek, bawa. Ntar dulu, nggak bisa gitu. Jangan sentuh-sentuh gue lo ya. Lu gue Nggak gak bisa bisa gitu. sama Ayo. lu. Gak bisa. Oke, tadi dipegang apa lo sama dia? Dia nyentuh gue. Apanya? Dia nyentuh. Jangan. Ya lu jangan begitu, hati-hati lo. Gua kan pegang dia. Lo pegang-pegang jangan ngelaba lo. Siapa yang ngelaba? Ya lo buktinya tadi dia bukan? Iya. Ininya nggak bisa diam. Iya, pokoknya yang megang gue. Ya, lu kalau dipegang sama gua diam lu. Urusan apa sama gue? Oke. Yang urusan sama dia. Alek, bawa. Dia Bawa lah. Oke, gue panggil Arbi Rudi, gue butuh bantuan. Makanya gue bilang sama lu, dia suruh telepon suaminya. Telepon suaminya. Ya sekarang gue tanya kan lo apa susah dia ngomong urusannya apa? Lo kan masalahnya sama bokap Iya, gue. iya. Lo nggak urusan sama bokap gue. Kenapa jadi gue berdua yang kena masalahnya? Gak ada urusan kita ya. Lu pengen tahu? Iya, kenapa? Lu pengen tahu? Iya. Karena lu cantik.
Rudi lihat. Iya. Stop situ lu. Mundur dulu, mundur. Oke, gue tau lu marah, tapi sekarang Rudi, apa yang Rudi lihat dari pria ini? Dia ada urusan yang belum selesai Dengan siapa, Rud? dengan kamu siapa namanya? Yani. Yani. Ayahnya Yani. Ayah Yani. Oke, gue urusan sama bapak aja, kenapa lo anaknya lo? Hah? Lu pengen tahu? Iya, gue tadi gue nanya, lo jangan jawab-jawab. Lu telepon, lu tahu masalah Ya udah, sekarang coba telepon. Oke, saya telepon suami saya. Telepon. Halo, Papa. Kamu sekarang juga datang ke Antv. Sekarang juga Papa harus datang ke Antv. Kita mau berdua mau buat sanda. Epicentrum Studio 12. Antv Epicentrum Studio 12. Studio 12. Sekarang juga. Janganlah pakai lama ya. Soalnya takutnya nyasar ke studio yang kita kan sampai 15 soalnya. Udah. Kelamaan. Gua kagak mau nunggu suami lu. Tunggu dulu. Alek, bawa. Gue nggak mau lama. Ini jelasin dulu. Jelasin dulu. Bawa. Masalahnya aja nggak tahu. Mas Uya ini apaan sih? Lu tuh udah jadi milik gua. Apaan sih? Apaan sih? Mas Uya, tolong dong. Ayo. Tunggu. Arbi Rudi. Iya. Oh, Ini lu jangan pegang-pegang lu? lu siapa? Hah? Mat, Gua disuruh sama bos gua. Mamat. Sini, Mat. Oke. Nama lo siapa? Mat. Lo siapanya Yan? Bapak siapa? Saya. Bapak Yani? Bapaknya Yani. Oke, ini bapak ini suami Iya, ibu. suami Betul. saya. Oke. Mundur. Bapak ada Bapak jelasin Bapak dong. ada urusan dengan makhluk ini, Pak? Nggak salah gua dengar. Apa? Lu bilang gua makhluk. Lo makhluk hidup bukan gue tanya? Hah? Apa salah gue di mana? Lu jangan ngatain gua kayak gitu dong, Ma. Loh, sekarang ya sebenarnya makanya lo tadi juga gue nanya-nanya lo nggak jawab. Oke, Bapak ada urusan sama orang ini? Kayaknya nggak ada urusan. Saya malah nggak terima ini. Kok istri saya sama anak saya kamu apain? Hah? Tadi dia megang aku megang Hei, kok- nggak ada Lu apa. ngapain? Dia tuh siapa? Kok jelasin sih, Pak? Aku nggak ada urusan dengan kamu berdua. Hah? Gua lurusin lagi nih permasalahan lu sama gua. Masalah apa sih? Lu lupa apa? Lu kan punya utang sama gua. Utang apaan lagi? Hah? Utang apa, Pak? Jujur lu. Tega banget Depan ya Papa istri dan anak bohong lu. ya. Apa lu? Dorong lo. Ini sampai rusak di meja makan gua. Ini urusannya sama Iya, bos bukan. gua. Bukan ini urusannya tempat gue nih. Dia kalau mau situ, Kamu pakai kira-kira dong. Hah? Kan saya belain nama bapak nepak saya. Ini urusan saya dan si Kuya satu ini nih. Gue perasaan gimana sih? Pak, sorry saya di sini host, Pak. Saya belain anak bapak tadi, saya bukan di pihak mereka. Saya membela anak dan istri saya. Yes. Wajar dong. Yes. Ya kan Terus saya itu belain manusia. bapak dari tadi. Kenapa bapak marah-marah ke saya? Makanya saya berurusan dengan berdua nih. Kamu kasar. Bus. Kok udah Pak, Pak, mending maksudnya Bapak utang jelasin aja apa? deh. Nggak ada. Pak, Bapak mending jelasin ini kenapa Jangan ini? bohong, Pak. Sini, Mat. Gua kasih tau sama lu. Lu tadi didorong, kenapa alasannya? Karena lu biar ingat utang lu sama gua. Itu pertama. Yang kedua, lu kenapa lu harus tutup-tutupin sama istri lu, sama anak lu? Kan udah jelas, lu kalah sama gua, ini bini buat gua. Enak aja. Lu dapat gua! Kalah apa? Kalah apaan? Utang apa, Pak? Ini orang mengada-ngada. Coba bapak jelasin, Pak. Kalau Coba mengada-ngada Bapak maksud dia apa? Nggak ada, itu yang dibilang Bapak semua itu bohong. jelasin dulu sama Sekarang, kita. oke, Bapak Mamat. Bapak namanya jelasin Mamat dulu sama Pak. kita kenapa? Bapak bersedia apa tidak untuk masuk ke dalam? Iya, biar clear Bersedia. semua. Kita coba bantu menyelesaikan masalah Bapak ya. Boleh. Oke, ini bersedia ya, tidak keberatan ya? Boleh. Apapun yang terjadi bukan aib atau privasi buat Bapak ya? Siap. Oke, kita masuk ya. Ini kita hanya membantu menyelesaikan masalah mereka nih. Oke. Ayo. Oke, silakan masuk. Wat, bini lu cantik juga, Wat. Oke. Udah lu diam semua. Gua kasih tahu sama lu ya. Gua ada duit. Bapak sama
Oke, Bapak. Oke. Bapak pinggangan apa, Pak? Tadi udah mereka berdua, kamu encok saya dan turun berok lagi. Oh, iya. Oh, Bapak baru sembuh encok sama turun berok. Mat. Tenang. Ya, gue jelasin dulu ya. Lu pinggang nggak sakit? Utang lu itu harus ingat. Ngomong hati-hati ya. Hah? Hati-hati kamu kalau ngomong. Ini depan orang banyak. Mat. Usia lu berapa sih, Mat? Pikun amat lu punya utang sama gua. Lu dalam perjanjian itu lu bilang, lu kalah, bini dan anak lu buat gua. Lu ngomong apa sih? Bapak ini maksudnya apa sih? Bapak tega banget kan ngegadein kita. Pak, bener-bener Bapak tuh tega banget sama kita berdua. Iya, nggak ngomong Ini apa-apa. anak sama istri Bapak sendiri. Dengar dong. Papa itu Nggak, lagi. Bapak selama ini nggak pernah bilang, nggak pernah cerita masalah apa-apa. Bapak bilang Bapak manajer di perusahaan Bapak. Kenapa bisa begini tiba-tiba, Ada Pak? utang apa, Pak? Itu semua. Jelasin Pak, itu utang apa Pak? Itu semua bohong. Boleh tahu? Apa yang Rudi lihat? Saya mulai ngerti setahu sekarang. selama ini tidak pernah ada masalah apa-apa setahu kalian ya? Nggak ada. Bapak sejak kapan turun berok? Kenapa nggak cerita sama ibu? Gak mungkin semuanya mas saya ceritakan pada kalian. Saya selaku suami, nggak semua harus kuceritakan pada kalian. Coba apa yang Rudi lihat tuh dari Bapak turun bero ini? Dari Bapak ini. Saya dilihat di sini bapaknya pernah mengalami kerugian, kebangkrutan Hah? di usahanya. Jadi bapak ini sempat cari pinjaman kemana-mana dan nggak dapat dan akhirnya pinjam ke orang-orang ini. Jelas kan? Jelas. Bapak tega. Bapak tega banget. Kenapa nggak ngomong sama kita? Semua saya lakukan demi kalian. Tapi bukan begini caranya, Pak. Bapak sendiri. Oke, kita relaksasi deh, ya. Oke, Bapak bersedia Untuk untuk apa? direlaksasi? Oke, bersedia. Oke. Sekarang Bapak fokus ke jamnya. Oke. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan biarkan membuat mata Bapak menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih tenang, 2, lebih lelah dari sebelumnya, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata Bapak dan biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kondisi badan tersebut menjadi lebih nyaman, bahkan lebih lelah dari sebelumnya, dan biarkan tetap buka matanya, patahkan posisi badannya seperti ini, dan secara perlahan ketika host bertanya kepada Bapak akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersimpan di bawah sadar ataupun di masa lalu. Bapak ceritakan kembali, membuat Bapak ketika bercerita menjadi lebih tenang. 1, 2, dan 3. Oke, Bapak. Tadi anak Bapak bilang Bapak manajer di perusahaan. Iya, betul. Tapi terus terang, saya sudah keluar dari perusahaan itu dan saya tidak lagi menduduki manajer itu. Udah keluar dari perusahaan itu? Jadi Bapak selama ini bohong sama kami berdua. Tega banget sih, Pak. Oke. Ya, Ibu. Papa, Oke, jadi kenapa begini? Jadi Ibu nggak tahu kalau Bapak udah keluar dari perusahaan itu? Sengaja saya tutupi semuanya agar mereka tidak merasakan gimana beratnya pemikiran saya. Tapi ini semua saya lakukan demi mereka. Apalagi gaya hidup istri saya yang glamor dan anak saya, buah hati saya dalam kuliah tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk meminjam uang untuk merintis usaha baru. Jadi keluar dari perusahaan itu untuk memulai usaha, Betul. minjem uang, Minjem uang. sama Bapak siapa nama Pak? Dahlan ini. Iya, padahal Minjem berapa, Pak? waktu itu saya pinjam 120 juta. Tapi
Tapi kalau dihitung-hitung sama bunganya saat ini mencapai 300 juta. Wah, cinta darat lo. Rentenir lo. Dengerin dulu gua ngomong. Dengerin gua ngomong. Cek lo namanya lo. Sah-sah aja dong. Gila bunganya. Kan dia yang mau. Dia yang buat perjanjian. Dia juga yang nanggung. Istri dan anak buat gua. Nggak mau gue. Udah Bapak usaha apa Pak boleh tahu? Waktu itu saya coba merintis menjadi supplier telur. Waktu itu saya ditipu. Telur yang saya ambil dan akan saya suplai ke penjual, ternyata itu semua telur-telur palsu yang udah disulap menjadi seolah-olah telur kampung asli. Oh, jadi Bapak usahanya telur ayam kampung. Iya. Ayam kampung kan yang kecil-kecil putih kan? Betul. Tapi ternyata itu bukan telur ayam kampung. Bukan. Itu diapain tuh Pak maksudnya? Ternyata telurnya telur palsu itu maksudnya apa? Tadi Jadi mereka licik. Itu telur bukan telur ayam kampung. bukan telur ayam kampung. Tapi telur ayam kampung kan beda putih warnanya Pak. Iya, mereka sepertinya memakai bahan kimia. Dilap, jadi dia putih seperti telur ayam kampung. Oh, Mirip. akhirnya Bapak Saya ketipu. dan semua penjual itu pun menuntut kepada saya Iya. bahwasanya telur yang saya suplai ke mereka Bukan itu telur ayam kampung asli. bukan telur ayam kampung asli, tapi telur ayam kampung palsu. Jadi Bapak nalangin duitnya. Terpaksa saya harus menalangi semua duitnya dan mengembalikan uang mereka. Usaha apa lagi tuh Pak? Selanjutnya saya berpikir kembali untuk usaha gas, tapi kembali mungkin rezeki itu jauh ya. Akhirnya truk yang membawa gas usaha saya masuk ke jurang. Iya. Semua terbalik dan orang tua istri daripada supir karyawan saya ini pun nuntut. Sepertinya ini ajab bagi saya. Azab, kenapa Bapak bilang azab Pak? Terus terang, saya sudah punya istri juga. Tega kamu, Pak. Oke, biarin dulu ya. Bapak, maksudnya sekarang baru punya istri bagaimana? Waktu itu tapi udah cerai. Udah cerai. Bapak kenapa nggak pernah bilang sama kita, nggak pernah cerita apa-apa? Jadi Bapak waktu jahat. nikah dengan ibunya Yani, Bapak udah punya istri. Udah punya istri tapi udah cerai. Bahkan kita nggak tahu sama sekali, Bu. Kenapa Bapak bilang ini azab buat Bapak? Terus terang perbuatan saya pada mereka sangat kejam dan tidak layak untuk ditiru. Mereka saya tinggalkan sehingga menjadi gelandangan sampai istri saya stres dan meninggal. Dan terus terang Agus yang kerja di kebun kita itu sebenarnya anak saya. Iya, Serius, Pak? Sampai sekarang kita nggak pernah tahu. iya betul. Pinter banget Bapak ngebohongin kita selama ini. Jahat ya, Papa ya. Mama jahat banget, Bapak ngebohongin semuanya. Jahat. Itu saya lakukan agar tidak menyakiti hati kalian. Itu hanya masa lalu saya. Ya, ini benci Bapak. Benci Bapak. Sampai kayak gini kita nggak tahu. Dan akhirnya Bapak intinya rugi habis jualan usaha itu bangkrut. Dan Bapak harus mengembalikan uang yang tadinya utangnya 120 juta menjadi 300 juta. Betul. Memang terus terang dalam perjanjian itu saya istri dan anak saya. Memangnya aku barang. Baik, kita udah dibohongin terus kita juga yang kena masalahnya, kita juga yang kena. Tenang. Kita udah dibohongin terus kita juga yang jadi sebagai bahan Bapak, iya. Minta penjelasan Pak. Sebenarnya semua itu saya lakukan untuk bahagiakan kalian berdua. Bohong.
Tapi kenapa Pak sampai istri dan anak Bapak tuh gimana? Karena saya yakin dengan membuka usaha baru, saya bisa berhasil dan bisa membahagiakan istri dan anak saya. Oke, jadi Bapak yakin tadinya bisa bayar utang, bisa usaha berhasil. Iya. Jadi Bapak asal nulis aja tuh. Betul. Tapi ternyata Bapak tidak bisa bayar utang. Iya. Oke. Karena usaha saya bangkrut terus. Terus terang tanpa sepengetahuan istri dan anak saya bahkan rela menjadi pengemis. Malam menjadi tukang parkir dan bahkan bekerja di toko siput walaupun hanya pencuci piring.